Salam anak-anak, hari ini kita akan belajar interaksi sosial dan lembaga sosial. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu interaksi sosial oleh Mi Agustina Ramawati. Yuk kita belajar. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tindakan sosial. Setelah kalian mempelajari materi tentang interaksi sosial, kalian harus mengerti dari 3 poin tersebut. Pengertian interaksi. Menurut Surjono Sukanto, interaksi adalah dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Kita akan memasuki syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 3 ya. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, tindakan sosial. Kontak sosial. Pengertian kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan awal dari interaksi. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang akan melakukan interaksi, tahap pertama yang mereka lakukan adalah melakukan kontak. Kontak sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan wujud atau bentuk, dan yang kedua, berdasarkan proses terjadinya. Ibu akan memberikan masing-masing contohnya ya. Untuk berdasarkan bentuk, kontak berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kontak antar individu dengan individu, kontak antar individu dengan kelompok, dan kontak antar kelompok dengan kelompok. Untuk contoh kontak antar individu dengan individu adalah kontak antara orang tua dengan anaknya. Misalnya ketika kamu berdiskusi dengan ayah kamu, berarti kamu sedang melakukan kontak individu dengan individu karena dilakukan secara perorangan. Yang kedua, contoh dari kontak individu dengan kelompok adalah seperti guru dengan murid-muridnya di kelas. Ketika seorang guru sedang menjelaskan materi di dalam kelas, dia sedang melakukan kontak individu dengan kelompok karena individu dilakukan oleh guru dan berkelompok yang dilakukan oleh para siswanya. Contohnya yang lain ada penceramah dengan peserta seminar, ada juga pula motivasi sedang melakukan motivasi dengan peserta motivasinya. Kemudian yang ketiga, ada kontak kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti pertandingan sepak bola antar 2 tim kesebelasan. Kemudian juga ada pertandingan voli antar 2 tim bola voli. Itu contoh dari kontak sosial kelompok dengan kelompok. Kemudian ada kontak sosial berdasarkan proses terjadinya. Untuk berdasarkan proses dibedakan hanya 2, menjadi kontak langsung atau primer dan kontak tidak langsung atau sekunder. Untuk kontak langsung dibagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama, tatap muka face to face dan juga gerak tubuh. Untuk tatap muka, seperti contohnya ketika kamu sedang berdiskusi secara langsung dengan teman-teman kamu. Biasanya, kalau kontak sosial tatap muka akan melibatkan orang-orang yang melakukan tatap muka secara total, baik secara emosi, perasaan, gerak tubuh, maupun raut muka. Jadi, perasaan ketika sedang sedih, gembira, bahagia, marah akan tampak dalam hubungan sosial tatap muka. Kemudian, kontak sosial secara gerak tubuh, contohnya adalah ketika seseorang melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak perlu menggunakan bahasa, tetapi sudah cukup hanya melambaikan tangan sebagai isyarat mereka mengucapkan selamat tinggal.
atau untuk menundukkan kepala itu sudah menyatakan persetujuan. Tidak perlu melakukan bahasa ya. Jadi yang namanya gerak tubuh biasanya tidak memerlukan kalimat atau bahasa, tetapi hanya menggunakan beberapa bagian tubuh, kemudian pihak yang diajak berkomunikasi sudah jelas. Kemudian ada kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung itu seperti kalian menggunakan perantara, media perantara seperti telepon atau handphone. Ketika kamu sedang telepon dengan teman, telepon dengan saudara, berarti kamu sudah melakukan kontak tidak langsung karena ada media perantaranya yaitu berupa HP. Sekarang, pengertian komunikasi. Intinya, komunikasi adalah penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kepada komunikan, orang yang menerima pesan. Komunikasi ini dibedakan menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang langsung dilakukan dengan kata-kata yang ada. Contohnya, seperti orang berbicara langsung dan juga orang melalui telepon. Dibedakan ya, kalau secara kontak tidak langsung, orang berbicara menggunakan telepon itu memang dikategorikan sebagai kontak sekunder atau tidak langsung karena melalui perantara. Namun secara komunikasi, jika orang melalui telepon, dikatakan sebagai komunikasi verbal karena langsung. Nah, kemudian apa contoh dari komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah contohnya komunikasi seperti menggunakan tulisan, spanduk, pamflet, atau selebaran. Komunikasi nonverbal dapat dikatakan komunikasi secara tidak langsung ya. Jika spanduk-spanduk itu merupakan komunikasi nonverbal karena menyampaikan pesan namun tidak langsung melalui tulisan yang kemudian dipajang di tempat-tempat strategis bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang mampu mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, tindakan rasional. Tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Ibu akan memberikan masing-masing contoh dan penjelasan sederhananya. Tindakan rasional. Tindakan rasional atau instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian cara. Contohnya, Ani memutuskan bekerja daripada memilih melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Alasan Ani mengapa ingin bekerja terlebih dahulu karena ingin membantu orang tua dan membiayai adiknya untuk sekolah. Oleh karena itu, ketika Ani sudah memutuskan keputusan tersebut, Ani kemudian membuat lamaran kerja dan kemudian melamar pekerjaan. Ini sangat rasional. Karena apa disebut rasional? Karena jika Ani memaksakan untuk berkuliah, mungkin biaya yang akan dikeluarkan lebih banyak, sehingga tidak akan bisa kebutuhan sehari-harinya tercukupi dan hanya bisa untuk membiayai sekolah Ani. Kemudian juga untuk biaya adik-adiknya belum tentu bisa tertutupi. Nah, tindakan Ani disebut tindakan rasional. Kemudian tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Contohnya, kita tidak pernah mempersoalkan mengapa kita harus makan dan minum dengan tangan kanan. Karena tindakan yang kita lakukan dipandang masyarakat lebih sopan makan dengan tangan kanan daripada dengan tangan kiri. Itu disebut dengan tindakan rasional berorientasi nilai. Kemudian ada tindakan tradisional.
Tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan karena pertimbangan adat dan kebiasaan yang telah baku dalam masyarakat. Contohnya, upacara-upacara adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut terus-menerus dilakukan karena memang kebiasaan yang sudah turun-menurun. Walaupun kadang tindakan tradisional itu membutuhkan biaya yang sangat besar, namun tetap akan dilakukan karena sudah kebiasaan, kebudayaan masyarakat. Contohnya, upacara ngaben di Bali. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat. Untuk melakukan kebiasaan adat tersebut membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Mengapa masyarakat Bali masih melakukan kegiatan tersebut padahal biayanya cukup besar? Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang memang tradisional yang sudah turun-menurun. Jadi masyarakat tidak mampu untuk mengubah karena juga ada nilai sakral dalam tradisi tersebut. Kemudian, tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan sosial yang sebagian besar tindakannya dikuasai oleh perasaan ataupun emosi tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Contohnya, seorang wanita menangis begitu mendengar cerita sedih. Tindakan tersebut merupakan ungkapan-ungkapan langsung tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu alasan tujuannya. Untuk memudahkan kamu belajar, ini sudah membuat bagan. Silakan kamu tulis di buku catatan, kemudian lebih dipahami lagi ya. Terima kasih telah mendengarkan dan memahami materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat ya. Salam dan bahagia.